Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, kali ini saya akan mencoba menganalisis BNB. Oke, karena BNB cukup menarik perhatian saat ini, di mana BNB justru malah terpuruk di tengah aksi Bitcoin yang sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa demikian? Oke, kita analisis ya teman-teman. Saya lihat di time frame 1 bulan terlebih dahulu. Oke, dalam time frame 1 bulan BNB mengalami dan membentuk candle yang cukup kurang baik, di mana di sini ada bullish engulfing candle dan kemudian disertai di sini candle bearish yang cukup panjang, di mana ini berkebalikan dengan Bitcoin ya teman-teman. Kita lihat bahwa Bitcoin secara monthly itu setelah adanya candle di sini, candle bearish engulfing di sini, tetapi Bitcoin berhasil rebound dan naik dan membuat candle bullish engulfing, tetapi BNB tidak bisa mengimbangi Bitcoin. Itu tentu banyak faktor yang mempengaruhi, di mana beberapa kasus yang menimpa Binance dan rumor-rumor yang masih simpang siur terhadap Binance tentunya, sehingga membuat BNB kurang baik performanya. Di samping itu juga ada indikasi dari Bitcoin dominan tentunya, di mana Bitcoin dominan naik sangat tinggi, itu mempengaruhi altcoin sehingga altcoin malah turun walaupun Bitcoin naik, dikarenakan Bitcoin dominan yang naik. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba lihat lebih kecil lagi di 1 minggu. Pada time frame 1 minggu sebenarnya BNB cukup baik teman-teman ya. Di sini kita lihat ada Morningstar yang hijau dan cukup baik sebetulnya, karena beberapa alasan dari rumor-rumor yang menimpa BNB, maka ini belum cukup untuk membawa BNB rebound naik kembali ke area 300 sampai 350 dolar. Jika dapat rebound, tentunya ini akan memberikan gain yang cukup besar ya untuk BNB, di mana bisa mengalami kenaikan kurang lebih 40-an%. Oke, terus kita coba breakdown kembali kenapa BNB tidak bisa naik lebih tinggi. Di sini ada sedikit indikasi teman-teman. Di time frame 1 hari kita bisa mulai lihat. Di sini ada sebuah trendline. Nah, saya besarkan biar agak jelas. Trendline ini merupakan suatu support yang merupakan dinding atau pondasi dari BNB yang sangat kuat, tetapi telah broken dan support ini telah tertembus. Jadi harganya turun dan selling pressure-nya cukup kuat juga karena sudah tertembus supportnya. Dan di sini kita coba lihat di time frame 1 hari. Di sini juga mentok di EMA di sini ya, area EMA di sini baru menyentuh EMA 1 dan 2 di sini, 2 garis di sini, tetapi sudah mengalami penolakan. Dan kemudian di sini ada support yang sudah tersembus dan sekarang sudah menjadi resisten karena BNB breakdown dan mencoba naik, tetapi belum dapat menembus resisten di sini sehingga harga kembali turun. Oke, kita breakdown di 4 jam biar lebih jelas lagi. Oke.
Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas ya teman-teman, di mana area garis kuning yang merupakan support yang sudah tertembus tadi kini sudah menjadi resisten yang cukup kuat untuk BNB, sehingga BNB belum dapat menembus level ini. Karena jika level ini tertembus, maka BNB bisa naik cukup tinggi, saya rasa $300 bisa. Oke. Kemudian di samping itu, karena beberapa faktor tadi di mana BNN mengalami beberapa isu-isu yang tidak sedap dan juga kenaikan Bitcoin dominan, kenapa BNB bisa tidak kuat untuk reclaim naik kembali seperti kebanyakan altcoin lain, di mana kebanyakan altcoin lain sudah naik cukup banyak, bahkan ada yang sudah dibilang mengalami mini bull season. Kemudian coba, oh ya, di sini juga ada satu candle, kita lihat, yang cukup besar ya untuk bearish engulfingnya, cukup besar, jadi cukup besar tekanan selling pressure-nya di sini. Oke, coba kita breakdown kembali di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, di sini kita bisa lihat dengan jelas gimana skema breakdown yang terjadi, dimana setelah breakdown kembali mencoba reclaim, turun kembali, naik, turun, naik, sekarang turun kembali. Jadi belum bisa menembus resisten ini, dimana kita bisa dilihat dengan jelas bahwa resisten ini cukup kuat bagi BNB. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa bikin trendline kembali. Nah, di sini ada sebuah trendline, di mana trendline ini adalah trendline lokal dari BNB mungkin di kemarin, dan di mana BNB mengalami breakdown di sini, kembali meretest lokal support yang jebol tadi, dan tetapi tidak berhasil, gagal untuk naik kembali dan menciptakan sebuah doji candle yang cukup buruk di sini, sehingga dump yang cukup dalam, ya sekitar 5%, lumayan itu ya. Oke, seperti itu. Jadi apa kesimpulan dari analisis BNB kali ini? Saat ini BNB harus memiliki dinding yang kuat terlebih dahulu, dalam arti harus memberikan sentimen positif bagi pasar terhadap BNB. Jadi harus bisa mengatasi beberapa isu-isu yang tersebar terhadap BNB agar nama BNB dapat pulih dan harganya pun pasti akan mengikuti kembali. Oke, seperti itu analisis untuk BNB kali ini. Sampai ketemu di analisis selanjutnya. Terima kasih.